Ya guys, kembali lagi bersama saya di AP Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit alur film dari Prostitution. Ya guys, di awal cerita kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Hyun. Ia hidup bersama putri sematawayangnya yang mengurus wartegnya sendirian. Hyun ini termasuk strongman ya guys, karena dia mengurus anaknya sendirian, karena sang suami terus bepergian jauh entah kemana ya guys, yang nanti kalian pasti tahu kemana sang suami pergi di cerita selanjutnya guys. Semua hal berat Mama Hyun lakukan untuk anak sematawayangnya yang bernama Haeji, yang sangat amat dia cintai. Dan saat mereka berbincang-bincang berdua, si Haeji menanyakan kepada ibunya kemanakah sang ayah pergi, karena lama banget gak pulang-pulang, seperti Bang Towib. Ya guys, sulit bagi Mama Hyun menjelaskan karena ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada suaminya. Dan beberapa lama kemudian rumah ini didatangi oleh debt collector yang sangar-sangar. Dan ternyata itulah alasan sang suami menghilang dari peradaban dan minggat kesana kesini seperti Bang Towib saja ya guys. Karena ayah Haeji mempunyai hutang 5 miliar dan tidak pernah punya etika baik untuk tuan di tempat dia berhutang, sehingga hari itu debt collector datang untuk menagih dan menyita aset-aset berharga yang dimiliki oleh Hyun dan sang suami. Sungguh malang nasib keluarga itu ya guys. Ketika Haeji baru saja mandi dan masih menggunakan kalung handuk, debt collector yang punya pikiran kotor pun langsung berubah pikiran, dan mereka tidak jadi menyita aset-aset properti, tapi malah meminta Mama Hyun dan Haeji menyerahkan diri ke hadapan tuan pemilik uang yang kaya raya itu, alias bos dari debt collector tersebut. Dan karena tekanan yang sangat keras, Mama Hyun terpaksa datang ke kantor Pak Bos, tempat suaminya minjem duit tersebut ya guys. Bos itu bernama Bos Seo. Dia sengaja mengundang Mama Hyun untuk menegaskan otak kotornya yang kemarin sudah tergambar lewat kelakuan anak buahnya. 아줌마는 식당 같은 곳에서 일할 사람이 아니야. Ya guys, dengan segera kita akan menyaksikan Bos Seo yang dengan sengaja memasukkan obat tidur ke dalam minuman Mama Hyun. Dan dikit demi sedikit Mama Hyun pun minum obat itu. Dan beberapa lama matanya Mama Hyun pun terasa berat dan mengantuk. Nah, ini adalah salah satu kesempatan 3 jam aksi itu terjadi. Lalu Mama Hyun siuman. Hatinya pun sangat kacau karena ia tahu dirinya telah dinodai oleh Bos Seo yang mempunyai harta dan tahta, tapi tidak mempunyai akhlak itu. Dan Bos Seo pun semakin menjadi karena aksi dari kejadian tersebut itu tidak dinilai dari bagian pelunasan hutangnya. Dan malahan dia membuat kontrak baru di mana kesepakatannya adalah Hyun dan Haeji harus melayani Bos Seo selama suami Hyun tidak kembali dan belum membayar hutangnya. Suatu pilihan yang berat untuk Mama Hyun dan Haeji untuk menghadapi semuanya itu ya guys. Tapi kerasnya hidup harus kita jalani guys. Ya, dan hari itu pun akhirnya Haeji memberanikan diri untuk memenuhi panggilan dari Bos Seo ke restoran terkenal milik Bos Seo. Sudah dapat dipastikan segala cara Bos Seo lakukan untuk memenuhi nafsu kuda liarnya tersebut. Ya, setelah Bos Seo puas melancarkan aksinya, Bos Seo pergi meninggalkan Haeji dalam keadaan menyedihkan sambil memerintah anak buahnya gantian merudal serabi sempit milik Haeji. Dan suatu kabar baik bagi Haeji, anak buah Bos Seo yang bernama Mindo itu masih memiliki hati. Dan Mindo pun mengantarkan Haeji sampai rumah dan ia mengatakan ia turut prihatin dengan tragedi perkuda lumpingan yang terjadi di keluarga Haeji itu. Dan badai pun kelihatan mereda guys, tetapi aksi gila Bos Seo terjadi kembali.
Ia ditelepon oleh pamannya dan ia menawarkan Mama Hyeon untuk memuaskan pamannya yang juga ingin sekali bermain kuda lumping. Sementara Hae-ji dimintanya untuk menjadi kupu-kupu dini hari untuk restu laknat yang dia miliki. Dan Mindo pun sengaja memberikan sedikit uang kepada Hae-ji agar ia bisa tetap hidup bersama ibunya. Ya guys, kepahitan bagi sinetron dengan adegan tangis-menangis ini kembali terjadi guys. Bos Hyuk semakin mengganas dengan memungkasi semua agenda kotornya Hae-ji pada pamannya. Hae-ji bingung dan ia curhat pada ibunya. Semua hanya bisa bersedih. Dan keesokan harinya Hae-ji dan Mama Hyeon sudah harus menanggung beban dan ketakutan karena Bos Hyuk dan gengnya datang bersama pamannya. Paman laknat dan mesum ini adalah otak serta dana dari semua kekayaan perusahaan ternama itu, yang berarti termasuk atasannya Bos Hyuk ini. Ya, setelah Paman Hyuk merangsak masuk dan berdiskusi sejenak dalam kepasrahan yang berat, Mama Hyeon dan Hae-ji pun harus pasrah dan bersedia bermain kuda lumping dengan kuda yang keriput milik Paman Sugianto yang mesum itu, dan rencana terjadi dengan cukup lancar. Dan sampai akhirnya suara hati kebaikan dari Mindo yang sejak tadi ada di luar pun langsung berteriak. Mindo langsung masuk kamar ke dalam aksi perkudaan lumping itu dan langsung mencekik Paman Sugianto. Karena sebenarnya Mindo benar-benar mempunyai hati, bahkan Mindo pun sangat mencintai Hae-ji. Karena kejadian itu, polisi terpancing untuk menyelidiki semua gerak-gerik dan Paman Sugianto dan orang-orang yang bekerja padanya, serta Bos Hyuk. Dan ternyata dana yang mereka gunakan adalah dana sosial untuk rakyat kecil, tapi dipakai korupsi dan poya-poya. Dan Mama Hyeon dan Hae-ji pun selamat dari pengadilan yang pada akhirnya membuat mereka bebas dari hutang-hutang dana gelap yang tak karuan itu. Dan di akhir cerita mereka berdua pun hidup bahagia dan film pun tamat.